Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, kita akan mulai untuk video kali ini. Nah, untuk saham pertama yang akan coba kita bahas, nah, kita akan melihat sektor finance ya. Nah, yang pertama saham bank yang kita bahas yaitu Bank Negara Indonesia atau BBNI ya. Nah, BBNI seperti minggu lalu pernah kita juga bahas ya, ini BBNI masih mengalami konsolidasi sideways ya, dan juga dapat kita gambarkan BBNI selama bulan Juni-Juli ini membentuk downtrend ya. Nah, dan dapat kita lihat ya, 3 hari ya, minggu lalu BBNI sudah keluar dari downtrendnya ya, namun BBNI masih belum bisa menembus resisten di 4.700. Dan juga volumenya ya selama konsolidasi sideways ini ya, di range-nya 4.500 sampai dengan 4.700 ini ya, volumenya dia cenderung turun ya. Nah, baru hari ini ya terlihat BBNI volume langsung naik ya. Nah, bila kita lihat trennya ya, ini mulai ada kenaikan kembali ya. Dan juga dapat kita lihat ya, dari MACD-nya pun sudah mulai ada akumulasi yang cukup kuat ya di BBNI ya. Dan hari ini BNI menguat 3% ya. Dan apabila besok ya bisa bertahan di atas 4.700, ini potensi BBNI yaitu untuk naik melanjutkan kenaikannya ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 4.940 ya. Dan juga nanti akan golden cross ya. Potensi dari BNI ya. Besok kita harapkan BBNI bisa bertahan yang minimal di atas 4.700 dan dapat menguat lanjut ya ke 4.940. Oke, saham berikutnya yang akan kita bahas ini adalah Bank Tabungan Negara ya, atau disebut disingkat ya BBTN ya. Nah, BBTN ini terlihat dalam 3 minggu terakhir ya, 3 sebulan terakhir ini ya, ini membentuk suatu konsolidasi ya, yaitu resisten yang ada di 1345 dan juga 1300 sampai dengan 1365 ya. Nah, dapat kita lihat ini resistennya. Nah, ini hari Senin ya, ketika IHSG dibanting, BBTN menguji supportnya ya, menguji support yang ada di 1235 ya, 1235. Dari Selasa minggu lalu, BBTN rebound dengan kencang ya, langsung dia menuju ke area resisten ya, 1345. Namun dia 2 hari dia berkonsolidasi. Nah, pada hari ini BBTN langsung break ya, break area resisten ya, dan dapat di close di 1410 ya. Nah, sedangkan dapat untuk volumenya sendiri ya, ketika masa konsolidasi ini terlihat memang volume dia cenderung turun ya. Nah, ini volume turun. Nah, namun mulai dari Agustus ini terlihat tren volume mulai naik kembali ya. Dan juga dari indikator MACD juga terlihat sudah mulai ada akumulasinya ya. Akumulasinya cukup kuat ya. Dan akhirnya hari ini volume meningkat dan break ya. Nah, kita harapkan ke depan potensi BBTN ke depan cukup bagus ya untuk melanjutkan kenaikannya ya.
Untuk target berikutnya yaitu menutup gap ya. Ini ada gap di kisaran 1480 ya. Dan resisten berikutnya ada di 1545. Oke. Nah, untuk BTN ya, ini tadi bila rekan mengikuti membership ya, ini mendapatkan alert untuk pembelian BBNI ya, di mana kita membeli di kisaran waktu BTN meng-break di 1345 ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat sektor yang selama ini menjadi sektor laggard ya, atau pemberat ya. Ini kita akan melihat Wijaya Karya atau Wika ya. Nah, ini trennya dia cenderung downtrend ya. Nah, namun pada hari ini Wika menguat ya, dan break resisten di 1150. Nah, dan besok ada potensi dia menguji dari downtrend channel ya. Nah, apabila Wika bisa berhasil menembus downtrend channel ini ya, potensinya dia akan lanjut untuk menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1265 ya. Nah, namun untuk volumenya sendiri ya, ini masih cenderung turun ya. Cenderung turun dan hari ini pun volume masih belum terlalu besar ya. Nah, ini kalau besok volumenya tidak bisa lebih besar, ada kemungkinan Wika bisa gagal ya menembus dari downtrend channel ini ya. Oke, untuk MACD-nya sendiri udah mulai ada akumulasi ya, namun masih kecil ya. Nah, kita akan tunggu besok ya penentuan ya. Untuk Wika dapat tidak untuk menembus dari downtrend channel ya, dan juga dia harus bertahan ya, close-nya bertahan di atas 1150 terus ya. Oke. Nah, saham berikutnya kita akan coba melihat sektor properti. Jadi sektor properti dan konstruksi ini dua-duanya di selama Juli sampai Agustus ini emang mendapat tekanan yang besar ya, karena emang kinerja kuartal 2-nya agak mengecewakan ya. Namun pada hari ini banyak yang mulai rebound ya. Nah, untuk sektor properti hari ini di video kali ini kita akan mencoba melihat Sumarekon Agung ya, atau SMRA ya. Nah, SMRA ini pernah ini dia masuk ke dalam anggota LQ45 terbaru ya, tapi malah jeblok ya ini ya. Dari 600-an dia jeblok sampai dapat 500-an ya, turunnya hampir 20% ya. Nah, pada hari ini dia mampu rebound dengan kencang ya. Mampu rebound dengan kencang. Nah, potensi rebound Sumarekon ya besok ini akan menguji resistennya yang ada di 575 ya, dan juga sekaligus menguji dari moving average 20-nya ya. Nah, apabila besok bisa berhasil tembus ya dan close di atas 575 ya, ini Sumarekon ada potensi untuk lanjut naik ya menuju ke resistennya yang ada di 635 ya. Nah, dapat kita lihat juga volumenya cukup bagus ya, besar ya volumenya ya. Dan dapat kita lihat ini MACD-nya pun tampak sudah mulai terjadi akumulasi ya. Nah, besok apabila Sumarekon masih belum bisa menembus 575 namun bisa bertahan di atas 560, terlihat masih cukup oke ya. Jadi ada kemungkinan juga nanti besok ini Sumarekon akan bergerak, bisa saja bergerak bikin base dulu ya di sini, baru kemudian bisa naik ya. Ada kemungkinan itu juga ya.
Oke, sebelum kita melanjutkan ke dalam pembahasan saham berikutnya ya, ini saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader ya. Jadi di mana di dalamnya nanti rekan-rekan bila tergabung akan dimasukkan dalam satu grup dan channel Telegram ya. Dan di mana salah satunya nanti akan mendapatkan fasilitas berupa rekomendasi saham ya. Jadi lengkap dengan chart analisa teknikalnya dan juga trading plan-nya ya. Yang meliputi entry plan dan juga exit plan-nya ya. Dan juga nanti pergerakannya pun nanti akan kita update setiap harinya ya. Nah, selain itu, rekan-rekan juga bisa juga merequest chart analisa teknikal suatu saham ya, dan juga konsultasi, diskusi, dan juga tanya-tanya ya, apapun tentang saham ya, baik manajemen atau untuk entry saham yang selain direkomendasikan juga boleh ya. Jadi ini juga akan membantu rekan-rekan yang baru memulai trading saham ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh ya dari konsultasi yang ditanyakan oleh rekan-rekan ya di dalam grup ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan saham berikutnya ya. Nah, saham berikutnya akan kita lihat, kita akan berganti ke sektor konsumer ya. Ketika sektor lain naik, nah sektor konsumer terlihat malah turun ya. Nah, ini ada salah satunya yaitu Mayora ya. Mayora Indah atau disingkat Mior ya. Nah, Mior ini terlihat juga sedang menguji supportnya ya, yang ada di kisaran 200 240 ya, dan juga support keduanya ada di kisaran 2180. Dan 3 hari ini Mayora terlihat sedang menguji supportnya ya. Dan juga dapat kita lihat dari MACD-nya pun juga sudah posisinya di tekanan jualan mulai membesar ya. Nah, kita akan tunggu akankah tekanannya akan lebih besar dari penurunan sebelumnya ya. Apabila nanti tidak lebih besar, ada potensi Mayor dapat rebound ya untuk dapat menguji kembali resistennya yang ada di 2380. Nah, sedangkan untuk volumenya sendiri ya, terlihat volumenya cukup besar ya. Nah, oke, saham berikutnya yang akan kita coba bahas juga ini, nah, saham Surya Citra Media atau SCMA ya. Nah, SCMA ini setelah mengalami kenaikan rally ya selama bulan Juni ya. Nah, terlihat mulai bulan Juli ya sampai sekarang terlihat SCMA bergerak sideways ya. Nah, bergerak sideways dengan resisten yang ada di 1300 dan supportnya ada di 1215 ya. Nah, ini terlihat ada beberapa kali terjadi overshoot ya sampai dengan 1200 ya. Nah, secara overall ya garis besar ini SCMA bergeraknya dia bergerak sideways ya. Nah, dan dalam seminggu terakhir terlihat menguji support ya di kisaran 1200 sampai 1215 ya. Nah, beda dengan Mayora tadi ya, ini terlihat volume cenderung turun ya. Ketika dia naik volume besar dan kemudian ketika dia turun, nah ini pencobaannya di area support terlihat volume cenderung turun ya. Nah, ini ada potensi dari SMA untuk rebound ya.
Nah, apabila berhasil rebound ya, potensi berikutnya untuk SCMA yaitu untuk break ya dari resisten sideway-nya ya, nah, di 1300 ya. Nah, sedangkan dari MACD-nya dapat kita lihat tekanan jualnya sekarang makin membesar ya. Ini dapat kita lihat makin membesar ya. Nah, hati-hati bila nanti tembus ya. Nah, ini kalau sudah close di bawah, apalagi di bawah 1200 itu akan cukup bahaya ya. Jadi, bila rekan-rekan tertarik SCMA bisa untuk tes dikit dulu. Nah, setelah berhasil rebound ya, confirm nanti akan bisa potensi untuk rebound ke resistennya di 1300. Saham terakhir yang akan kita coba bahas ya. Nah, yang ini kemarin juga sudah mulai dibahas ya ketika Medco ya. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas. Nah, hari ini langsung menguat ya. Nah, kemarin dia break dari downtrend channel. Dan pada hari kemarin break ya, dan hari ini nampak melanjutkan kenaikan ya. Dan langsung menembus area support ya, area resisten ya di 515 dan juga area resisten di 540 ya. Jadi gerakannya cukup strong ya, di mana volumenya pun juga sangat besar ya. Dan ini kita lihat MACD-nya pun langsung terlihat sangat kuat ya akumulasi belinya ya. Nah, besok Medco arahnya dia akan mencoba melewati resisten berikutnya ada di 570 ya. Apabila terlewati ada potensi dia akan menuju ke menutup gap ya yang ada di 650 ya. Ini ada gap ya di sini. Nah, namun apabila besok tidak sanggup membentuk candle yang bagus kenaikannya ya, karena emang hari ini kenaikannya cukup luar biasa ya, sudah 15% ya. Ini apabila masih bertahan ya di atas 540 masih cukup bagus ya. Jadi membuat base dulu sebelum dia lanjut ke menutup gap ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung dalam membership, maka 2 hari lalu ya siang mendapatkan alert untuk membeli Medco ya di kisaran harga 480 ya. Dan sekarang sudah mencapai 565 ya. Dan besok potensi untuk lanjut ya mendekati level psikologis 600. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG kita ya. Ya, IHSG hari ini menguat ya setelah bulan Juli IHSG berjuang keras ya untuk menembus 5.100 ya. Dan pada Agustus ini tampaknya IHSG mengalami kemajuan ya. Sejak kemarin Juli area sideway-nya ya menguji 500-an kemudian balik ke 5.000. Jadi putar-putar di 5.000 sampai 500-an ya. Nah, kelihatannya bulan Agustus ini kemajuan ya karena IHSG akhirnya menyentuh ganti fraksi ya nih ya. Nah, lulus dari 500. Nah, IHSG tampak sudah mulai mencoba ya melewati 5.200. Dan hari ini ya berhasil candle naik 2 kali. Nah, biasanya IHSG setiap kali dia berhasil membentuk candle naik ya 2 kali beruntun ya biasanya akan ada potensi besar akan beruntun ya, minimal untuk ada kenaikan yang ketiga atau keempat, maksimal keempat ya.
Dan target terdekatnya resistennya apabila dia berhasil bertahan di 5.200 ya, ini terdekat ada di 5.278 ya untuk resisten berikutnya dari IHSG ya. Dan juga support yang harus dijaga dari IHSG ya, jadi mana IHSG tidak boleh ya untuk close-nya di bawah dari support di 5.139. Nah, untuk penggambaran channelnya ya dan juga support resistennya seperti ini ya. Jadi nanti ke depan potensinya IHSG akan terus bergerak naik ya. Terdekat dia akan mencoba menembus ke atas 5.200 yaitu menuju ke resistennya ada di 5.078 ya. Dan apabila sentimen masih kuat ya, kita harapkan IHSG bisa lanjut kembali menuju ke resisten berikutnya yang adalah resisten gap ya di 5.498 ya. Dan ini gapnya ya, ini ada dua gap ya, ini gap yang pertama ya. Kita tunggu akankah berhasil ditutup di bulan Agustus ini ya. Nah, namun yang kita perhatikan sekarang yaitu IHSG harus berhasil menembus 5.000 di atas, bertahan di atas 5.200 terlebih dahulu ya. Dan hari ini investor asing mencatatkan net buy ya, net buy sebesar 1,4 triliun ya, jadi sudah mulai masuk kembali ya, di mana asing banyak memborong saham-saham blue chip ya, terutama saham-saham sektor finance ya, di mana yang hari ini tampak kompak untuk menguat ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Oke, terima kasih.